pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai kelas sekolah Minggu online dengan memanjatkan pujian saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu. Sebelum melanjutkan memuji Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang baik, Allah yang setia seperti Engkau. Kapanpun kami menghadapi masalah, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberikan Roh Kudus sebagai Roh penghibur, Roh penolong kami. Tuhan, bila sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami, biarlah kiranya ibadah sekolah minggu ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah agar semua teman-teman kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai Roh penghibur untuk menolong kita, untuk menguatkan kita. Kita mau panjatkan lagu Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ketika Roh Kudus diberikan, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun permasalahan yang kita hadapi. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus,
salah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Kita mau buka hati kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus, kita mau panjatkan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Kak Foni berharap dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Foni mau mengajak adik-adik semua di rumah untuk sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini Kak Foni bersama dengan adik-adik semua di rumah dapat beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, tolong agar internet yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini bertema menembus batas. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, Kak Foni ingin bertanya kepada adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik jika kalian tahu bahwa salah seorang dari teman kalian mendapatkan nilai yang baik tetapi bukan karena hasil usaha mereka sendiri? Kak Foni ingin tahu apa tindakan yang adik-adik akan lakukan. Apakah kalian akan diam saja? Atau kalian akan dengan berani menegur
dan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh teman kalian itu tidak baik. Mungkin ada di antara adik-adik yang mengatakan, "Aku takut, Kak. Daripada dimusuhin dan gak punya teman, ya saya diam aja, Kak." Atau siapa dari kalian yang dengan berani mengatakan kepada guru bahwa teman kalian sudah mencontek? Sekarang Kak Foni mau mengajak adik-adik semua di rumah untuk sama-sama belajar bagaimana kita harus bersikap jika kita berada dalam situasi seperti yang Kak Foni barusan tanyakan. Yuk, sekarang mari kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, Pentakosta adalah salah satu dari hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika ia hendak naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Adik-adik, pada hari Pentakosta seluruh orang percaya dari berbagai penjuru negeri datang berkumpul di satu tempat. Dan pada saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turun dari langit suara bunyi seperti tiupan angin yang keras dan tampak pula lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Adik-adik, peristiwa Pentakosta ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah akan selalu hadir melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah memampukan para murid untuk berani mengajarkan firman Tuhan. Dan mereka dimampukan untuk dapat berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Sehingga firman Tuhan dapat dimengerti.
dan dipahami oleh banyak orang dari berbagai bangsa. Adik-adik, dari peristiwa Pentakosta ini kita juga bisa melihat bahwa Roh Kudus dapat dan sanggup membuat murid-muridnya yang awalnya takut untuk bersaksi dan mengajarkan firman Tuhan diubah menjadi berani bersaksi. Roh Kudus yang sudah memampukan mereka menembus batas-batas bahasa sehingga firman Tuhan tidak hanya diajarkan di Yerusalem, tetapi juga di luar Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, Kak Foni mau mengatakan bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita, setiap orang percaya, kakak, adik-adik, dan kita semuanya. Dan kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Seperti 1, kita berani menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah, dan ketika kita di lingkungan kita berada. Yang kedua, kita berani ketika diminta untuk melayani Tuhan saat ibadah di sekolah minggu. Ketika kita diminta untuk berdoa, ketika kita diminta untuk memuji Tuhan, ketika kita diminta untuk bermain musik, bagi kalian yang bisa bermain musik, atau bagi adik-adik yang suka bernyanyi, adik-adik bisa mengikuti paduan suara di sekolah minggu. Dan masih banyak lagi adik-adik yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau dan kita berani menghibur dan memberikan semangat ketika ada teman, saudara, keluarga kita yang sedang dalam keadaan bersedih atau berduka. Adik-adik, Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita orang percaya, sehingga kita dapat menembus batas-batas ketakutan dan kekhawatiran kita. Sekarang Kak Foni mau mengajak kita semua, mari kita bersaksi tentang firman Tuhan lewat hidup dan tindakan kita. Sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat menjadi saksi Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31b. Kisah Para Rasul 4 ayat 31b. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31b. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang adik-adik sudah siapkan di rumah masing-masing. Persembahan yang adik-adik sudah siapkan akan kita berikan saat kita bisa datang ke gedung sekolah minggu, atau adik-adik bisa meminta tolong papa, mama untuk dapat memberikan persembahan adik-adik melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk berani menembus batas ketakutan kami, menembus batas kekhawatiran kami. Ketika kami melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami berani menyatakannya. Karena kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat berkata-kata dengan benar.
Tuhan, kami juga sudah membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan dan pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.